Abdul Aziz nih siang hari ini bisa hadir mewakili beliaunya Ketua K3S yang sedang berhalangan. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan Pak Sugiarto. Alhamdulillah suatu bentuk kehormatan juga bisa menemani kegiatan panjenengan semua dari teman-teman Kecamatan Tutur di siang hari ini, dan sekaligus Ketua lama Pak Solikin dari Koordinator Kecamatan Tutur. Sekaligus hari ini saya ucapkan juga selamat kepada Pak Krisna yang secara aklamasi saya rasa terpilih dan dipilih oleh teman-teman, begitu nggih? Tentu marilah sejenak kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang selalu harusnya kita syukuri. Kita bisa silaturahim seperti ini merupakan suatu nikmat yang besar. Kita tentunya bisa hadir ini tidak luput dari rasa sehat kita, tentunya bisa hadir dan diberi kekuatan lahir batin untuk bisa saling silaturahim satu sama lain. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai suri tauladan kita di segala aspek kehidupan, khususnya di dunia pendidikan, tentu amat menjadi contoh buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini, selain saya menghadiri acara ini guna saya juga ingin melihat siapa nanti yang terpilih dari kepengurusan koordinator Kecamatan Tutur, yang kebetulan Pak Krisna ini terpilih. Yang kalau saya jujur, sebenarnya saya itu lebih kenal Pak Krisna dulu daripada Pak Solikin. Malah saya dulu itu saya kira itu Pak Krisna ketuanya dulu. Tetapi dengan adanya komunikasi lambat laun, Pak Solikin lah saya tahu sebagai koordinator ketua, dan Pak Solikin ini termasuk bagian dari salah satu tim Spartan yang ada di Kabupaten Pasuruan dari kita. Tim Spartan itu lebih khusus adalah di samping ada koordinator-koordinator yang ada, tim Spartan adalah tim khusus yang saya ambil memang untuk suatu ketika itu bergeraknya itu lebih dari yang lain, tidak hanya sekedar korcam. Suatu ketika kita harus koordinasi ke Pandaan, ke Pasuruan, malam-malam mungkin jam 11 malam, jam 12 malam mungkin baru pulang, ya itulah yang bagian ada di tim Spartan. Nah itu bagian tugasnya Pak Solikin ada di dalamnya juga. Jadi termasuk orang istimewa ini kan sudah terpilih di tim Spartan dari 24 kecamatan. Tutur termasuk ada di dalamnya. Kurang lebih ada 15 orang di dalam tim Spartan itu. Ya ada dalam satu kecamatan 2-3 orang sebenarnya itu, karena orang-orang terpilih memang. Bapak Ibu, alhamdulillah kesempatan siang hari ini saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman yang sudah menerima SK dari tahap 1 dan sekaligus tahap 2. Insya Allah nanti Pak Suki punya bocoran nih, kalau tidak salah ya mungkin akhir Juni mungkin Pak G. Dalam tanggal 22 sekitar itu, dan SPMT-nya mungkin tanggal 1 Juli mungkin ya. Sehingga perlu siap-siap. SPMT itu surat apa ya? Surat penugasan mulai surat perintah melaksanakan tugas. Sip. Penting bayarannya. Ya Juli itu termasuk karena bunyi. Dan begini Pak, mohon maaf. Ini terjadi di daerah ada kesenjangan di kecamatan itu. Saya ambil contoh pengalaman tahap 1. SPMT-nya bunyinya 1 Mei. Mereka kan otomatis honor keluar 1 Mei baru kerja. Beda dengan sukan murni atau honor murni Pak, ngapunten. Nah ini terjadi gejolak sebenarnya di bawah. Karena SPMT-nya 1 Mei, maka terima honor dari K3K itu 1 Mei. Dan mereka itu teman-teman merasa berhak begini. Saya kan kerja dulu sukuan itu baru diterima honor di akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Itu teman-teman tidak menerima sebagian kecamatan. Iya terjadi kok. Nah ini PR. Ini PR. Nanti saya butuh komunikasi khusus ya. Bahkan mohon maaf, yang namanya pengurus Korca dituding-tuding di Senin ini oleh pengawas, oleh K3S. Mohon maaf, bisa tutur tidak bisa kok. Tidak boleh. Tambah nemen Kamu ini tidak ya tambah nemen. Dan yang lebih parah, karena di situ ada bunyi SK-nya itu dimulai dari Februari kalau nggak salah ya teman-teman satu. Februari. Bunyinya Februari, tapi honornya kan baru keluar sesuai SPMT tanggal 1 Mei. Itu ada kecamatan yang tidak dihonor mulai Februari. Ada tidak diberikan honor gara-gara honor harus keterima P3K. Lah bos ikatan jalan sekolah. Padahal mereka masih bekerja sebagai sukuan karena SK belum diterima.
Saya rasa itu layak mereka diterima, itu hak mereka. Nah, ya, basically direkam Pak Suki Rupani, nggak apa-apa. Golek Wakile lho. Nggak, kalau tutur nggak dikasih soal tutur. Artinya begini Pak, mohon maaf. Beres Pak, beres. Ada yang memang bingung, kok SPJ ini opo? Karena akan mengeluarkan uang bos di bulan Mei. SPJ ini opo? Nah, saya rasa soal SPJ itu bisa disikapi. SPJ so tampung. Ya, gitu. Nah, akhirnya begitu Pak. Yang April ini belum dikasih, akhirnya teman-teman ya dengan terpaksa. Ya sesuai dengan bunyi anak sekarang di TikTok itu ya. Ikhlas itu gak ada atau jarang. Yang ada terpaksa dulu dan terbiasa. Akhirnya nerima. Yes, gak apa-apa, wis tak ikhlasno. Akhirnya gitu. Lek gak diikhlasno, dengar kata diikhlasno tukaran dhisik, tukaran. Nah, itulah itu kebiasaan yang ada. Mohon maaf. Nah, itu insya Allah nanti sekitar 2 semoga tidak ada seperti itu, semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kenyataan di lapangan ada. Bahkan saya punten sampai surat keluar dari kepala dinas Pak, himbauan untuk memberikan honor itu di bulan Mei. Gara-gara memang mulai terdengar di lapangan kok gak dikei arek-arek. Nah, surat itu keluar, himbauan itu. Saya tahu asal usulnya surat itu keluar. Saya tahu. Karena saya ada di dalamnya. Mohon maaf, sekarang cerita saya dituturin kesempatan ini. Ya, pada saat hari raya saya sowan, selaku pengurus kabupaten datanglah kita sowan ke kepala dinas pendidikan. Ngomong sudah ngomong nggak ada pembahasan terkait honor teman-teman. Cuman saya sempat nyinggung. Bi, terus pun Bi. Ini teman-teman yang sudah masuk di P3K ini kan 2000 orang. Dari 2000 orang itu otomatis anggaran Pemda kita kan tidak dipakai nanti 2000 itu. Kalau saya pukul rata 400 ribuan, 400 ribu kan itu yang terbaru. Ada yang sampai 750. Kalau ngomong uang 5M nanti lebih itu anggarannya itu ada itu. Ya. So melok-melok. aja melok-melok Saya ngomong saja ini ya. Saya pokoknya ngomong toh. Nanti kan direkam semua Pak Suki dan saya percaya sama Pak Suki nanti. Gitu loh. Karena ngeling dengan harapan kita, ngeling dengan pemikiran kita. Saya rasa itu. Nah, saya ngomong dengan sekali, tidak bisakah itu anggaran yang tidak terpakai ditambahkan ke teman-teman yang sudah dapat SPK tapi belum bisa ikut P3K. Yang kedua, tidak bisakah diberikan kepada teman-teman yang belum dapat SPK. Nah, artinya kan ya masuk akal ya. Ya, di samping itu ya syukur-syukur gara-gara di lembaganya itu juga ada 2 orang yang keterima P3K, 3 orang misalnya, kan anggaran bosnya juga terkurangi juga. Ya syukur-syukur kepala sekolah welas, brek supani kita tambahilah honorer ke sekolahan. Syukur-syukur juga seperti itu. Nah, ini juga ada Pak K3S mungkin bisa menyampaikan juga ke bawah nanti. Begitu. Ya kasihan teman-teman yang belum bisa ikut. Iya, karena kerja dulu Pak. April itu kan kerja dulu teman-teman. Nah, kerja dulu di April, mestinya honor itu bisa ditaruh di akhir April atau di awal Mei. Kebiasaannya di awal Pak ya, di bulan berikutnya gitu ya. Karena kita dengan istilah kerja dulu baru terima honor. Itu sukuan, ya atau honorer murni. Nah, kerja dulu dibayar di belakang. Nah, itulah. Ini monggo ini disikapi lah, ditutur kalau memang ada seperti itu monggo disikapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asal usulnya surat itu sampai keluar gimana? Saya sowan lagi kedua kalinya masih dalam tahap hari raya menemani teman-teman yang lulus tahap 1 ketika tahap 1 saya temani silaturahim ke beliaunya karena ada suara-suara seperti itu saya menampung dari beberapa kecamatan akhirnya saya sampaikan ya mohon maaf mungkin Pak Suki Nur Sewu ya ibaratnya saya ini sering diilokno kok kudu temen ya apa sebagai opo ya di kecamatan ya sukuan kan kok tiba-tiba tutup kepala dinas. Saya bukan karena apa-apa melanjangi kepala sekolah apalagi K3S, bukan. Saya hanya memang silaturahim, kebetulan ngobrol dengan santainya saya nyampaikan beliau teman-teman kok ada yang tidak dihonor dan lain sebagainya. Nah maka dari itu saya tanya bisa nggak Bi honor itu diberikan untuk teman-teman yang April itu? Iya iso. Nah kalau jawabannya kepala dinas saja sudah bilang iya iso itu Pak ya, terkait daerah kita. Kemudian terkait kita nanti berikutnya non sewu ini ada yang lulus tahap 1, tahap 2 atau masih yang belum lulus semua ini Pak? Ada yang lulus ya? Nah campur lah, alhamdulillah. Jadi begini
untuk teman-teman yang belum lulus, ini kabar baik. Ya mohon maaf, saya mungkin 1 tahun yang lalu Pak ya saya hadir di sini, saya menyampaikan memperkenalkan pergerakan GTK HNK 35+. Bunyinya memang 35+, tapi Kabupaten Pasuruan merangkul semuanya, tidak cuma 35+ yang kita rangkul, tapi yang usia di bawah 35 pun kita rangkul gitu kan. Perjuangan untuk sementara kita memang apa ya namanya hantaman, harus hantam keras sekalian ke pusat. Kita minta kepres, pengeluaran kepres pengangkatan PNS tanpa tes kan gitu untuk teman-teman usia 35+, dan yang di bawah 35 tetap kita harapkan dengan perjuangan kiranya ada honor yang tidak jauh lah dari UMK kan begitu. Akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi berupa P3K, juga harus kita syukuri karena itu ya mau tidak mau bagaimanapun juga kan sudah lumayan lah untuk mengangkat perubahan honor kita yang selama ini di sukuan atau honor murni. Paling tidak kan sudah ada sekian persen kenaikannya kan begitu. Yo 1000%. Halo? Nambah 01. Sudah alhamdulillah termasuk kan nambah 01 itu. Kalau anaknya 2 kan sudah lebih dari 3 juta kan begitu. Nah istrinya tetap 1 hitungannya ya. Istri 1 anak 2 kan gitu yang masuk di data itu. Ketua sukuan itu tahu. Malah balik mah. Tak apa itu terus ngerti ya. Setelah itu tak ngomong. Nah, seperti itu Pak. Saya merasa walaupun belum diberi kepres oleh Presiden, tapi saya tetap merasa ada suatu keberhasilan di dalam perjuangan itu. Karena apa? Kalau kita tidak tertolong oleh afirmasi 35+, usia 35, kita juga mati-matian untuk mencapai passing grade. Ya kan? Bunyi gaung 35+ itu berpengaruh kalau menurut saya. Sehingga memang Pak pergerakan itu kalau Pasuruan FKSP, Forum Komunikasi Sukuan Pasuruan, ngelingnya dengan GTK HNK 35+ secara nasional, dan saya terpilih sebagai ketua provinsi Pak. Iya, provinsi ya, coba sehingga saya juga mengakomodir teman-teman seprovinsi Jawa Timur. Nah maka dari itu kita tetap merasa berhasil lagi. Regulasi yang terbaru ini kabar baik bagi teman-teman yang belum mengikuti seleksi ataupun yang sudah mengikuti seleksi. Ada 3 prioritas. Okay. Yang pertama, prioritas 1 itu lulus passing grade dari tahun 2021 kemarin, baik PG1 ataupun tahap 1 ataupun tahap 2 yang belum memiliki formasi. Ini akan diupayakan kiranya bisa ditempatkan di lembaganya masing-masing. Kan begitu kemarin sudah keterangannya. Surat edaran dari Menpan RB nomor 20 tahun 2022 sudah keluar, dan kemarin sudah diadakan penyampaian itu keterangan secara nasional. Pak Iwan Sahril juga sudah menyampaikan. Nah ini kabar baik bagi teman-teman yang PG yang masih terlunta-lunta. Kemudian ada prioritas 2 untuk teman-teman K2. Nah, K2 ini bunyinya yang pertama prioritas 1 itu tanpa tes, hanya menggunakan hasil tes yang sudah dicapai kemarin. Kemudian yang teman-teman K2 itu juga tanpa tes, ada keterangan belum ikut tes di 2021 atau belum lulus passing grade. Ini bunyinya tidak ada tes, tidak ada tes keterangan. Ya. Dan prioritas ketiga, siapa prioritas ketiga itu? Guru non ASN negeri yang sudah masuk Dapodik. Nah, tapi masa kerja minimal 3 tahun. Masa kerja minimal 3 tahun, dan di situ bunyinya juga tidak ada tes, hanya seleksi verifikasi. Kalau seleksi verifikasi maka harus dicocokkan SK-nya bener nggak, terus ijazahnya bener nggak, kan verifikasi saja bunyinya. Kecuali yang urutan keempat, prioritasnya itu adalah pelamar umum yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun, dan di situ boleh swasta ikut. Tapi menurut saya, dan di situ bunyinya seleksi tes. Berarti, nah ini mestinya ya, ini harus dikawal, harus dikawal jangan sampai berubah. Artinya yang punya masa kerja 3 tahun ada di data Dapodik, ini juga menangi tanpa tes, tapi cukup seleksi verifikasi. Karena sudah jelas edaran dari Menpan RB itu bunyinya tidak ada tes. Nah, harapannya saya ini kemarin ketemu Bang Purnama Sidi dari fraksi Golkar yang ada di Dapil Jember Lumajang. Bulan puasa kemarin saya ketemu dengan beliaunya begini, sempat ngomong ke saya, Mas Yuda, saya itu ingin biar seleksi P3K tahun 2022 itu gak ribet tahun 2021. Teman-teman di Komisi 10 DPR RI itu tinggal dari sekian partai itu tinggal
2-3 partai saja yang belum berdiri ini. Kita nanti berharap ada kepres. Beliau itu menghendaki sebagaimana yang kita suarakan jauh-jauh hari. Artinya kalau kepres itu memang walaupun bukan kepres yang diturunkan, kalau menurut saya ini sudah keluar ini, cuman bunyinya bukan kepres, tapi bunyi tanpa tes itu sudah ada. Jadi tidak dites lagi. Nah seperti itu. Saat itu beliau ngomong seperti itu, yang memang bukan kepres yang dikeluarkan, tapi tetap tidak pakai tes itu ada. Saya rasa disetujui lah walaupun tidak 100%. Kemudian ya juga tetap masih dalam suasana Ramadan, saya hadir ke Hotel Tanjung Surabaya menemui Wakil Ketua Komisi 10, Pak Fikri. Beliau juga sempat kita sampaikan terkait teman-teman guru honorer, Dos Punti juga, Pak, terkait teman-teman tendik. Baik, teman-teman tendik nanti juga saya perjuangkan di Komisi 10. Dan kemarin sudah terbukti saat live streaming itu kan ada, beliau menyampaikan sebelum kesimpulan itu, yang terakhir kali ngomong itu Pak Fikri, kita itu dirjen GTK, guru dan tenaga kependidikan, tapi masih guru yang diurusi kan gitu, tenaga kependidikannya belum. Jadi saya minta tenaga kependidikan ini juga dilibatkan di perekrutan ASN tahun ini. Harapannya beliau sudah disampaikan, itu juga di hadapan mohon maaf, iya ada Menteri Pendidikan saat itu yang ikut hadir. Nah jadi ini saya rasa kabar gembira buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi di tahun ini. Mohon maaf saya ralat tahap 3 itu masih ada sebenarnya, cuma dijadikan satu dengan tahap 1 di tahun 2022 ini. Jadi begitu nanti prosedurnya. Dan ya, mohon maaf, monggo nanti Pak Suki, insya Allah saya yakin beliau akan selalu mengawal kita dan gerak cepat beliau. Kebiasaan di pramuganya itu terengginasnya itu akan tetap muncul. Saya yakin itu dengan kita apa Pak? Saya rasa itu saja. Nanti kalau memang ada sesuatu yang butuh kita koordinasikan ngomong, monggo Pak Krisna, monggo koordinasi kita di grup kabupaten agar satu sama lain bisa saling komunikasi. Ada apa-apa kita bisa menyesuaikan, bisa dimusyawarahkan bersama. Ada grup di kabupaten ya Pak sekali lagi masuk grup kabupaten ya. Ya Pak anu ya Pak Krisna biar nanti saya Pak ngapunten teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya katakan ini dulu, mungkin nanti perlu ngomong setelah ini gak monggo sambil kita nyantai makan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.